Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Anggra Putri Tania. Dan kali ini saya akan membahas tentang perjalanan manusia ke Padang Mahsyar. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe IMP Entertainment News Channel. Terima kasih. Ya sahabat IMP, Padang Mahsyar adalah tempat berkumpulnya semua makhluk yang nantinya akan diadili. Sesuai yang ada di dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 47, bahwa satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi nanti semua makhluk itu akan berkumpul di Padang Mahsyar, dari mulai manusia pertama Nabi Adam alaihissalam dan juga seluruh makhluk yang hidup dan terakhir yang ada di muka bumi yang nantinya akan dikumpulkan di Padang Mahsyar. Nah, semua makhluk yang ada di sana itu tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan tidak dihitan. Satu persatu orang akan diadili dan akan menghadap Sang Ilahi. Di saat diadili, satu persatu yang ada di Padang Mahsyar itu dalam kondisi berlutut, tidak mengenal satu sama lain, walaupun sebelumnya manusia itu punya orang tua, punya kakak, punya adik, punya keluarga. Tapi di sana itu tidak akan kenal satu sama lain. Yang ada mementingkan diri sendiri untuk bisa bebas dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Di saat satu persatu diproses untuk diadili oleh malaikat, semuanya berlutut dan di situ akan diperlihatkan buku amalan. Yang akan diperlihatkan pertama itu adalah buku amalan baiknya dulu. Di saat seseorang yang diadili melihat buku amalan baik, akan tersenyum, akan senang dan bahagia. Dan di saat diperlihatkan yang kedua, buku amalan buruk, akan menangis, meronta-ronta, memohon ampun kepada Allah, tetapi di Padang Mahsyar tidak ada kesempatan untuk bisa mencari lagi kebaikan, atau tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Karena sesungguhnya Padang Mahsyar itu adalah tempat terakhir sesuai yang ada di dalam kitab Yaumul Mahsyar. Dan walaupun semua makhluk tidak ada yang berpakaian, beralas kaki, hanya ada satu yang pertama diberikan pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan setelah Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan pakaian, yaitu kain untuk menutupi auratnya, Nabi Ibrahim alaihissalam akan mengunjukkan kepada malaikat Jibril alaihissalam untuk seluruh yang berkumpul di Padang Mahsyar untuk diberikan pakaian. Ternyata walaupun tidak berpakaian, akhirnya semua orang yang berkumpul di sana diberikan satu persatu pakaian oleh malaikat Jibril alaihissalam atas perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang yang berkumpul di sana berbeda cara, berbeda juga dalam proses perjalanannya. Di saat proses penggiringan ke Padang Mahsyar, ternyata berbeda-beda caranya. Ada yang dijemput oleh kendaraan, ada juga yang diantar oleh malaikat, ada juga yang diseret wajahnya ke jalan sampai wajahnya hancur. Ternyata yang dijemput oleh malaikat itu adalah golongan nabi dan rasul. Yang dijemput oleh kendaraan yaitu orang-orang yang mukmin, yang iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya orang yang dijemput oleh kendaraan hewan itu adalah orang yang pernah berkurban dan berakikah dengan niatan ibadah, ikhlas karena Allah, ridho lillahi ta'ala. Jadi akan menjadikan kendaraan untuk mengantarkan ke Padang Mahsyar dan melewati jalanan-jalanan yang curam yang seharusnya dilewati dengan izin Allah terselamatkan
oleh hewan-hewan kurban yang pernah kita kurbankan semasa hidup dengan niatan ibadah dan ridho lillahi ta'ala. Nah, makanya sahabat IMP, di sini kita alangkah lebih baiknya jika mau akikah atau misalkan mau berkurban, itu harus benar-benar ikhlas ya, ridho lillahi ta'ala, agar hewan kurban atau hewan akikah nantinya akan menjadikan sababiah kendaraan kita untuk menggiring kita ke padang mahsyar. Mungkin kalau misalkan untuk dijemput oleh malaikat, untuk manusia sekarang sangatlah tidak mungkin. Karena kebanyakan manusia sekarang ini banyak yang mempunyai penyakit hati ya. Dan salah satunya yang mempunyai penyakit hati itu sungguh dijauhi oleh para malaikat. Jadi untuk sahabat IMP pun juga di sini, yuk dari sekarang kita jauhi penyakit hati seperti ghibah, iri dengan pencapaian orang lain, terus memfitnah kepada orang lain. Karena 3 hal yang barusan saya sebutkan itu termasuk ke dalam penyakit hati, yang memang penyakit hati itu lumayan sulit untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk orang-orang yang proses perjalanan atau penggiringan ke padang mahsyar dengan ditarik atau dijambak rambutnya dengan keadaan telungkup, yang jelas itu kan wajahnya kena ke jalanan ya, sampai hancur. Ternyata itu adalah golongan orang-orang yang zolim, golongan orang-orang pendusta, golongan pemimpin yang zolim juga, yang tidak amanah. Pokoknya banyak orang-orang yang akan digiring dengan cara paksaan. Karena di dalam kitab Yaumul Mahsyar, perbandingannya 40% yang akan diantar dan dijemput oleh malaikat beserta orang-orang yang dijemput dengan hewan kurban atau hewan akikah. Nah, 60% itu adalah orang-orang yang digiring secara paksa oleh malaikat untuk nyampe ke padang mahsyar. Dan ternyata selain orang-orang yang bisa berkumpul di padang mahsyar, ada juga golongan orang-orang yang diusir oleh malaikat, tidak boleh menginjak padang mahsyar, yaitu golongan orang-orang yang suka berzina. Orang yang suka berzina akan diusir oleh malaikat dan tidak akan pernah merasakan menginjak di padang mahsyar. Yang ada akan terombang-ambing dan tidak akan pernah bisa melihat buku amalan baik atau buruknya, jikalau si penjinah itu belum sempat bertobat semasa hidupnya. Tetapi yang sudah pernah bertobat semasa hidupnya akan sampai ke padang mahsyar dan bisa melihat buku amalan baik dan amal buruknya ketika saat diproses. Jadi di sini ada beberapa golongan ya, selain dari penjinah yang sebelumnya belum pernah tobat, ada juga seperti politisi-politisi yang mengumbar janji tanpa pasti dan juga menyengsarakan rakyatnya. Itu juga golongan orang yang akan diusir di padang mahsyar. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin 2 yang saya sebutkan, karena kalau satu persatu itu banyak ya, karena ada 10 golongan yang diusir, tidak bisa menapaki di padang mahsyar. Nah, di saat orang-orang diadili dan diproses, satu persatu itu akan menunggu atau mengantri dengan waktu yang sangat lama. Matahari akan didekatkan oleh Allah dengan jarak 1 mil kepada orang-orang yang sedang diadili di padang mahsyar. Dan di situ pun juga ada beberapa orang yang nantinya akan diberikan pakaian yang indah. Sebelumnya sudah saya sampaikan tadi, orang pertama yang dikasih pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, akhirnya semua dapat bagian satu persatu, baik orang baik ataupun juga orang yang pendosa. Tetapi pakaian itu mencerminkan akhlak kita semasa hidup. Nanti di sana akan ada 10 makhluk yang memakai pakaian indah, yaitu kekasih-kekasih Allah dari golongan Nabi. Terus ada 20 kekasih-kekasih Allah dari golongan wali, dan ada 40 kekasih-kekasih Allah dari golongan solihin. Ada juga dari golongan manusia-manusia biasa yang diberikan pakaian indah hanya 3 orang saja. Yang lain memakai baju, ada yang compang-camping, ada yang memakai baju setengah badan,
kelaminnya kelihatan, ada juga yang bagian aurat atasnya juga kelihatan. Jadi sebenarnya pakaian yang nanti akan diberikan di padang mahsyar itu mencerminkan akhlak kita sebelumnya. Nah, terus di sini yang saya lihat di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 47 sesuai yang disampaikan di dalam Quran surat tersebut, bahwa satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Yang saya lihat dan saya pelajari itu benar-benar nyata, karena di sana sebelum kita mendapatkan tempat yang benar-benar haknya kita, yaitu di surga atau di neraka, ternyata masih panjang juga di padang mahsyar itu, karena akan masuk ke dalam gerbang-gerbang yang ada di padang mahsyar. Karena di padang mahsyar itu 7 gerbang ke surga akan ditapaki oleh orang-orang yang soleh. 7 gerbang ke neraka itu akan ditapaki oleh orang-orang pendosa. Dan ternyata 7 gerbang tersebut itu ada dalam masa pengadilan hisab. Masa pengadilan hisab itu sungguh luar biasa ya. Karena yang baik pun juga, yang akan bisa masuk surga pun juga akan terkena hisabnya juga di situ. Hisabnya seperti apa? Orang yang akan masuk surga akan melewati dulu beberapa gerbang, dan di gerbang-gerbang tersebut itu akan mendapatkan hisaban dari kesalahan kita, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, kesalahan dari keturunan kita, kesalahan dari cucu kita, kesalahan dari orang tua kita. Jadi setiap manusia akan mendapatkan hisab, baik golongan solihin ataupun juga golongan orang yang pendosa. Apalagi orang pendosa yang akan masuk ke dalam neraka. Di dalam 7 gerbang tersebut itu akan mendapatkan siksaan dan hisaban yang luar biasa. 7 ke atas, 7 ke bawah itu akan didapatkan hisabannya. Semua manusia akan seperti itu. Nah, ada beberapa yang akan selamat tanpa hisab dan akan masuk ke dalam 7 gerbang itu tanpa mendapatkan hisaban dan siksaan, yaitu golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, yang dimana semasa hidupnya orang itu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu mementingkan dulu keluarga dan orang lain tanpa mementingkan dirinya sendiri. Ternyata golongan itu yang bisa mengerajakan ayah, yang bisa mengeratukan ibu. Nah, ternyata salah satunya adalah orang yang seperti itu yang tidak akan mendapatkan hisaban. Dan juga ada lagi beberapa golongan orang yang akan bisa selamat tidak mendapatkan hisab, yaitu orang yang berani bicara apa adanya tanpa dilebih-lebihi dan dikurang-kurangi. Itu juga akan mendapatkan syafaat dari Nabi, yang dimana nantinya akan bisa bebas melewati 7 gerbang menuju surga. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW agar tidak mendapatkan hisab di akhirat nanti dan akan dipermudah untuk masuk ke dalam surga Firdaus. Hisaban itu jelas dari mulai umur dulu ya. Di saat kita menghadapi ajal, contoh di umur 50 tahun. Selama kita hidup itu banyak sekali menyia-nyiakan kesempatan dalam beribadah. Jadi umur kita itu sia-sia. Nah, itu salah satunya. Umur pun juga bisa menghisab nantinya ke dalam diri kita. Nah, terus yang kedua, hisaban tentang harta. Orang yang diberikan kekayaan atau mendapatkan harta yang berlimpah, selain dari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, ada juga kaya karena ujian. Orang semakin kaya, banyak juga yang semakin sesat, yang bisa menggunakan harta tersebut untuk kejelekan atau kemaksiatan. Nah, harta itu pun juga bisa ya untuk menghisab diri kita. Bahkan hisabannya itu sungguh pedih. Mungkin kalau untuk hisaban umur tidak terlalu parah, tapi kalau untuk hisaban harta itu sangat parah. Karena nanti tubuh kita akan mengeluarkan nanah-nanah yang sangat berbau busuk yang akan tercium oleh hidung kita sendiri. Dan di situ
diri kita sendiri pun juga tidak akan kuat untuk menghirup udara bau busuk tersebut. Nah, yang ketiga, tentang ilmu. Banyak orang yang pintar, tapi pintarnya itu kebalinger. Pintar menyiasati sesuatu untuk ketidakbaikan atau kezaliman. Banyak orang yang pintar apa? Contoh, pintar menipu, pintar bersilat lidah, pintar berdusta, pintar mengadu domba, pintar dalam hal kejelekan seperti gibah dan sebagainya. Ilmu yang seperti itu pun juga akan menghisab, karena nanti di saat kita mendapatkan hisaban, orang yang seperti tadi saya sebutkan itu, hisaban ilmu ya, itu akan hilang akal pikirannya. Di saat diberikan baju oleh malaikat, baju itu akan dibuka oleh sendirinya untuk memperlihatkan aurat kepada semua orang yang berkumpul di padang mahsyar. Nah, yang keempat, hisab tentang badan. Badan kita pun juga akan menghisab diri kita sendiri, karena di saat semasa hidup, badan kita diobral kepada yang bukan muhrimnya, atau badan kita itu melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Contoh, tangan dipakai untuk mencuri, tangan dipakai untuk menyiksa istri, contohnya gitu kan. Terus tangan juga dipakai untuk jahil kepada orang lain. Terus mulut kita dipakai untuk menggibah, mata kita dipakai untuk melihat hal-hal kemaksiatan, telinga kita dipakai untuk mendengarkan hal-hal yang buruk. Tangan, kaki, pokoknya seluruh badan kita akan menghisap dan akan berbicara dan akan menjadi saksi di saat proses pengadilan di padang mahsyar. Nah, makanya dari sekarang kita selaku manusia hidup yang masih hidup di muka bumi ini, kita sama-sama memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan perlindungan dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dari sekarang kita berlomba-lomba mencari kebaikan, karena kebaikan itu banyak caranya. Setiap manusia mempunyai dosa masing-masing, tetapi dosa ini bisa kita hapus sedikit demi sedikit dengan melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban beribadah yang 5 waktu, kewajiban puasa di bulan Ramadan. Terus untuk sunahnya juga kita bisa melaksanakan seperti sholat-sholat sunnah hajat, duha, tahajud, sholat sunnah taubat. Terus kita juga bisa melaksanakan puasa Daud untuk mengerem hawa nafsu amarah kita, untuk mengerem hawa kemaksiatan, dan juga untuk mengerem segalanya tentang hal keburukan, supaya sedikit demi sedikit dosa kita dihapus oleh Allah dan tidak terlalu banyak yang harus dipertanggungjawabkan nanti di akhirat atau di padang mahsyar. Jadi sebenarnya semua makhluk Allah akan berkumpul di padang mahsyar, dari mulai Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Muhammad SAW pun juga akan ikut berkumpul di padang mahsyar. Nah, nanti orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi, golongan-golongan orang yang tadi saya sebutkan, yang mengerajakan ayah, mengeratukan ibu, yang bisa bicara apa adanya tanpa dikurangi dan dilebih-lebihkan. Itu salah satunya lah, karena kalau disebutkan ini panjang ya. Dan yang mendapatkan syafaat dari Nabi itu akan dikelilingi cahaya putih yang nantinya masuk ke dalam 7 gerbang surga, yang nantinya akan masuk ke dalam 7 gerbang sebelum menuju surga itu dengan tanpa hambatan, tanpa hisab, insya Allah. Karena itu sudah ada di dalam kitab Yaumul Mahsyar, dan juga sudah ada di beberapa ayat-ayat suci Al-Quran yang pernah ditegaskan dalam terjemahnya dan juga di dalam sabdanya Nabi. Ya sahabat IMP, mungkin pembahasan dari saya cukup sekian. Insya Allah kedepannya saya akan membahas lagi tema yang lainnya. Saya Anggra Putri Tania pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.